STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ala ilmina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hibati hafizakumullah. Di malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk sejenak untuk mendengarkan ayat demi ayat, hadis demi hadis, dan penjelasannya para ulama tentang masalah yang penting di dalam agama ini, yaitu berkaitan tentang akidah, tentang tauhid. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kokohkan kita di atas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menasihati diri saya pribadi dan para pendengar sekalian untuk senantiasa mempelajari agama ini, mendalami agama ini, karena ini adalah sumber kebaikan seorang hamba. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak bosan-bosannya kita mempelajari perkara tauhid. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mati di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hibati fillah. Malam yang berbahagia ini kita kembali membaca kitab Ushulus Tsalatsa yang dikarang oleh Imam besar Al-Mujaddid, seorang yang dibenci karena mendakwahkan perkara yang besar, mendakwahkan apa yang datang dari Nabi SAW, memberantas segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan tauhid. Maka apabila kita mendakwahkan perkara ini, mendakwahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka pasti kita juga akan mendapatkan apa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Ta'ala agar senantiasa diberikan keistiqomahan mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Kata Syekh di sini, i'lam arsyadakallah li ta'atih anal hanifiyah millata Ibrahim. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkanmu kepada ketaatan kepadanya. Anal hanifiyah millata Ibrahim. Sungguhnya al-hanifiyah agamanya Nabi Ibrahim, an ta'budallaha wahdah, yaitu engkau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Dan hal tersebut pula yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia. Wa khalaqahum laha. Dan Allah ciptakan untuk hal tersebut, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah hanya kepadaku. Wa ma'na ya'budun ay yuwahhidun. Makna ya'budun, makna beribadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Baghawi fi tafsirihi, berkata al-Imam al-Baghawi, "U'budu
Ay wahidu. Makna u'budu, makna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fil Qur'an min al-ibadah fa ma'naha at-tauhid. Seluruh yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim minal ibadah, dari namanya ibadah, seluruh perintah di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, maknanya adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, i'lam taqaddam al-kalam 'ala al-ilmi fala hajata ila i'adatihi huna. Makna i'lam, makna ilmu, kita telah membahas di pertemuan yang lalu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah mengetahui suatu perkara dengan pemahaman yang kokoh. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui suatu perkara dengan kokoh, dengan yakin. Ar-rushd, makna ar-rushd yaitu al-istiqamah ala tariqatil haq, ala tariqil haq. Yaitu istiqamah di jalan kebaikan, di jalan al-haq, kebenaran. Nah, ini butuhnya seseorang guru mendoakan muridnya. Ini syekh mendoakan para pembacanya, yaitu agar senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. At-ta'ah, ma makna ta'ah? Apa itu makna ta'ah? Ta'ah yaitu muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdhur. Yaitu sesuai dengan apa yang diinginkan, mengerjakan sesuai apa yang diinginkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu taat. Yaitu melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Al-Hanifiyah hiya al-millah al-ma'ilah anisyirk. Al-Hanifiyah yaitu agama yang bersih dari kesyirikan, yang terbebas dari kesyirikan. Al-mabniyah 'alal ikhlas lillahi jalla wa ala, yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Millah, apa itu millah? Kata Syekh di sini, ay tariquhu ad-dini alladhi yasiru alaihi as-salatu wassalam. Yaitu jalan agama, yaitu metode dalam beragama yang seseorang ya atau nabi dan para rasul berjalan di atasnya. Kemudian Nabi Ibrahim, wa huwa Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Kemudian anta'budallah, yaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang diinginkan di sini adalah at-tadhallul lillah, yaitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatan wa ta'dhiman, dengan rasa cinta dan pengagungan, bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi, yaitu melakukan seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ala wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uhu, sesuai dengan apa yang datang dari syariat. Ammal mafhumul khas lil ibadah, pengertian secara khusus apa itu ibadah, yaitu apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ibadah yaitu al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahir wal batin. Yaitu seluruh ibadah itu yaitu suatu kata yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya. Minal aqwal,
baik itu ucapan, wal a'mal, baik itu perbuatan, al-zahir wal batin. Baik itu yang zahir maupun amalan yang batin. Jadi amalan ini ada yang zahir dan ada yang batin. Kal khauf, seperti rasa takut. Rasa takut adalah bagian amalan batin. Sebagian orang lebih memprioritaskan hal-hal amalan yang sifatnya zahir. Padahal ada amalan-amalan sana yang berkaitan dengan batin seseorang. Seperti rasa takut ini. Wal khasyah, dan rasa takut juga. Wat tawakkal, dan tawakal. Tawakal adalah amalan batin. Menggantungkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, menyerahkan diri kalian. In kuntum mu'minin, apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Wassalah, salah amalan zahir. Wazzakah, zakah juga amalan zahir. Wassiyam, juga demikian. Wa ghairi dzalik min syara'il Islam. Dan selain hal tersebut, ada yang selain itu dari syariat Islam. Jadi ibadah itu seluruh satu kata yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya. Dan amalan-amalan yang bid'ah, terkadang amalan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir amalan yang dicintai. Tetapi mengkhususkan dengan zikir harus sekian kali, 1000 kali, atau dengan bilangan-bilangan tertentu, maka ini butuh kepada dalil. Apakah Allah ridho terhadapnya ataupun tidak. Misalnya bersedekah. Bersedekah adalah amalan yang dicintai. Tetapi bersedekah di bulan atau di hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada dalilnya atau tidak? Nah, butuhnya apa? Ilmu. Butuhnya kita melihat dengan cara-cara demikian. Seluruh memang ibadah, memang bid'ah itu adalah ibadah. Ibadah. Sebagian orang mengatakan, apa mungkin Allah membenci ibadah? Yang Allah tidak membenci ibadah, tetapi Allah membenci kebid'ahan. Salat dicintai. Allah cinta kepada salat. Apakah kita setelah salat asar boleh kita salat lagi? Ya nggak boleh. Kok ada larangannya? Kok nggak boleh? Padahal kan salat. Nah, itulah larangannya. Nggak boleh kita salat setelah asar. Bukan karena salat tersebut, tetapi karena waktu tersebut. Semoga kita paham dengan hal-hal yang demikian. Bukan Allah Subhanahu wa taala benci kepada ibadah. Tetapi bagaimana caranya? Cara kita beribadah. Waktunya, metodenya, tuntunannya. Allah mencintai zikir. Allah mencintai zikir dan Allah mencintai baca Al-Quranul Karim. Allah cinta nggak baca Al-Quran? Cinta. Setelah seseorang selesai dari sholat. Selesai sholat. Mana lebih utama? Baca Al-Quran atau zikir? Baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah Al-Quranul Karim. Mana lebih utama seseorang membaca Al-Quran setelah sholat atau zikir? Jawabannya apa? Zikir. Karena Nabi mengajarkan demikian. Oh, saya nggak cocok lah. Kurang. Kalau zikir tuh kayak kurang itu. Saya mending baca baca Quran aja, dapat pahala yang sangat besar. Nah, ini keliru. Sepakat nggak kalau ini keliru? Keliru. Apakah kita melarang orang tersebut membaca Al-Quran? Tidak. Kita melarang orang tersebut apa? Untuk tidak melakukan baca Al-Quran terus-menerus setelah apa? Setelah dia sholat. Seperti orangnya, mereka adalah orang-orang salafi itu adalah orang-orang yang
mengharamkan ziarah kubur. Ya kita nggak mengharamkan ziarah kubur. Kita malah menganjurkan orang untuk ziarah kubur. Silakan Anda ziarah kubur untuk mengingat kematian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah." Ini tujuannya kita menziarahi kubur, untuk mengingat akhirat, mengingat kematian. Bukan meminta kepada orang yang telah mati, meminta kepada penghuni kubur. Jadi bedakan. Ya. Dan seorang yang melakukan bid'ah, pasti dia akan mematikan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kaum muslimin itu lebih populer kalau di malam Jumat itu membaca Yasin. Kita nggak bilang nggak boleh baca Yasin, nggak boleh baca Yasin. Baca Al-Quran nggak boleh? Enggak, kita nggak berbicara nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh baca Yasin, enggak. Tetapi mengkhususkan membaca Yasin di malam Jumat itu butuh dalil. Nah, itu yang kita bilang. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita membaca surat apa? Surat Al-Kahfi. Nggak perlu ribut, santai, tenang. Makanya butuh kita mempelajari hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seseorang yang melakukan bid'ah pasti dia akan mematikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih senang dengan hal-hal yang memang tidak ada contohnya. Padahal ini sudah ada contohnya. Sudah ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah ikut aja. Dan keutamaannya itu besar. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itu penting. Mengkhususkan waktu itu penting. Ada seorang syekh mengatakan, ya, bagaimana seseorang mengkhususkan hari Jumat itu berziarah kubur. Nah, bagaimana hukumnya? Ini orang mengkhususkan hari Jumat dia ziarah kubur. Khusus hari Jumat. Dirinci kata Syekh. Kalau dia menginginkan, dia mengkhususkan hari Jumat untuk menziarahi kubur karena keutamaan waktunya, maka ini tidak ada dalilnya. Tetapi ada orang yang libur hanya mungkin pada hari Jumat. Kita libur kerja, dia cuma ada waktu libur hari Jumat. Dia menziarahi kubur, maka itu beda. Beda nggak? Beda. Yang satu dia keyakinan yang lebih afdol untuk ziarah kubur itu hari Jumat, maka ini tidak boleh. Maka itu perkara yang bid'ah, tidak ada dalilnya. Yang satu orang ini, saya ini ziarah kubur karena nggak ada waktu lain. Saya libur kerja itu hari Jumat doang. Ya udah, silakan. Beda, tingkatannya itu beda. Masalahnya itu beda. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah kita ini tidak melarang seseorang dari beribadah. Kita hanya mengajak orang beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan tata caranya, metodenya, waktunya, kaifiyahnya. Itu yang kita lihat, itu yang kita peringati seseorang. Karena begini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Jadi kita hanya mengajak untuk apa? Beribadah itu sesuai dengan apa? Metode, sesuai dengan apa? Dalil. Karena kan ibadah itu tauqifiyah. Ikhwani wa hibbai rahimani wa rahimakumullah, mukhlishan lahuddin. Mukhlishan, al-ikhlas, ma makna al-ikhlas? Wal muradu bihi ay yaqsudal mar'u bi ibadatihi wajh Allah. Ikhlas itu yaitu seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Seseorang
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hanifiyah, yaitu wahiyya ibadatullahi mukhlishan lahuddin, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas kepadanya. Amarallahu jami'an nas. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan menciptakan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya. Tidaklah kami mengutus orang-orang sebelummu min rasuli, dari kalangan rasul, illa nuhi ilaih, kecuali kami mewahyukan kepadanya annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah, ana fa'budun, dan aku adalah yang berhak untuk diibadahi. Jadi agama Nabi Ibrahim adalah agama yang mengajak orang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nabi dan para rasul, inti dakwah mereka adalah tauhid. Mereka hanya berbeda tentang masalah apa? Kaifiyah dalam beribadah. Bagaimana cara tentang beribadah. Puasa, telah ada orang-orang di zaman dahulu itu berpuasa. Syariat puasa itu sudah lama. Tetapi cara beribadahnya itu beda-beda. Puasanya itu beda-beda. Kemudian, wa'lam annal ibadah naw'an. Ibadah itu terbagi menjadi dua. Ibadah kauniyah. Ibadah kauniyah. Wahya al-khudu' li amrillahi ta'ala al-kauni. Yaitu tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala secara al-kaun, secara ciptaannya. Ya. Kemudian ibadah syar'iyyah. Ibadah syar'iyyah yaitu wahiyal khudu' li amrillahi ta'ala asy-syar'i. Yaitu tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala asy-syar'i. Kita telah membahas apa itu ayatus syar'iyyah dan ayat al-kauniyah. Ayatul kauniyah yaitu seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat syar'iyyah yaitu seluruh apa yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haibati fillah. Kemudian wa'adzabu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Dan perkara yang paling besar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya yaitu at-tauhid, wa huwa ifradullah. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mana tauhid? Yaitu secara bahasa at-tauhid lughatan masdar wahada yuwahidu. Masdar dari wahada yuwahidu, tauhidan. Yaitu ja'ala syai' wahidan. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Nah, ini yang diingkari oleh kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan aja'ala alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan ilah yang banyak ini menjadi satu? Maka ini perkara yang aneh. Ini perkara yang aneh. Inilah tauhid. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Tidak berserikat. Namanya syirik itu apa? Berserikat. Secara istilah, apa itu tauhid? Yaitu tauhid adalah at-tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Anta'budallaha wahdah la tusyriku bihi syai'a. Yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. La tusyrik bihi nabiyyan mursilan. Engkau tidak melakukan kesyirikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wala malakan muqarraban, dan juga para
malaikat. Yaitu dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dia beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para malaikat. Kemudian juga ada ta'rif yang lainnya, penjelasan yang lainnya, atau apa itu tauhid, yaitu ifradullah Subhanahu wa taala bima yaqtassu bihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang itu hal yang khusus kepadanya. Ibadah khusus. Ibadah itu adalah perkara yang khusus. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak boleh menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Karena dia yang menciptakan. Dia bersendirian dalam menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka melazimkan untuk kita hanya beribadah kepadanya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh di sini menyebutkan pembagian tauhid menjadi 3. Pembagian tauhid menjadi 3 ini bukan akal-akalannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan akal-akalannya beliau. Itu adalah bentuk dari istiqra' wa tatabbu. Bentuk seseorang tatkala membaca seluruh dalil. Dan para ulama juga di sana ada yang membagi tauhid menjadi 2. Ya, ibadah tauhid al-ma'rifah wal itsbat, dan yang ada yang membaginya menjadi 2. Al-qasd wa talab wal ma'rifah wal itsbat. Tetapi intinya sama. Hanya untuk sekedar memudahkan saja. Ya, karena ada orang-orang yang tergelincir dari tauhid rububiyah. Kemudian ada juga yang tergelincir di tauhid al-uluhiyah. Ada juga yang tergelincir di dalam tauhid al-asma' was sifat. Orang-orang yang tergelincir di tauhid rububiyah adalah mereka orang-orang ateis. Mereka tergelincir di tauhid rububiyah. Orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar ini saja. Kemudian tauhid uluhiyah, yaitu orang-orang yang meminta kepada kuburan. Ya, karena doa itu khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar itu saja. Kemudian ada yang tergelincir di dalam tauhid al-asma' wa sifat. Itu sangat banyak. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang al-Asy'ariyah, mereka tergelincir di apa? Di tauhid al-asma' wa sifat. Jadi ini bukan akal-akalannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Anda membagi tauhid menjadi 2, silakan. Yang penting Anda paham. Yang penting Anda tahu. Dan para ulama yang membagi tauhid menjadi 2, kalau kita simpulkan juga apa? Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma' was sifat. Dan kita tidak perlu membaca Al-Quran seluruhnya, kita membaca Al-Fatihah saja, kita sudah terdapat 3 poin tauhid ini. Dan sudah ada ulama-ulama sebelumnya yang membahas tentang tauhid ini menjadi 3. Baca tafsir Ibnu Katsir. Baca tafsirnya banyak tafsir. Para ulama menjelaskan di situ makna apa? Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang membahaskan tentang tauhid. Kalau Anda memang tidak percaya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, silakan baca kitab-kitab tafsir. Bagaimana ayat-ayat yang berbicara tentang beribadah hanya kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat-ayat yang sangat jelas, dan baca bagaimana tafsirnya para ulama tentang hal tersebut. Jadi kalau mau benci kepada seseorang, jangan benci terlalu benci. Ya, kalau cinta sama orang, itu jangan terlalu juga cinta. Sampai ghulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ahbib habibaka haunan ma asa yakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka haunan ma asa yakuna habibaka yawman ma. Cintailah orang yang kamu cintai itu sewajarnya. Bisa jadi dia menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci itu sewajarnya. Bisa jadi kamu bisa jadi dia menjadi orang yang kamu cinta. Mungkin ada sebagian orang sangat benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka kita doakan
ya, orang tersebut menjadi orang yang cinta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baca dulu, lihat dulu. Jangan langsung menvonis. Jangan langsung mencaci, karena orangnya juga sudah mati, orangnya udah nggak ada. Gimana kalau mau minta maaf gimana? Bakalan sulit. Ya, ada seorang ulama, ya, ulama India sangat benci dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sangat benci. Kemudian disodorkan kitab Tauhid, kasih hadiah kitab Tauhid, tapi covernya dia apa? Dicabut, biar nggak tahu siapa pengarangnya. Kemudian dia menguji, ini kitab apa? Ini kitab yang sangat bagus, penuh dengan apa? Dalil. Maka apa? Yang tadinya benci menjadi cinta, benci jadi cinta. Dan kita mendoakan orang-orang yang benci dengan dakwah salaf, membenci dengan dakwah tauhid, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang bahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan pendengar sekalian, dan di pertemuan yang akan datang kita akan membahas pembagian tauhid. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.